Peristiwa bersejarah baru saja terjadi di Rusia. Ukraina kembali menghantam keras dengan drone-dronenya, namun kali ini berbeda. Sekilas, ini tampak seperti salah satu serangan jarak jauh Ukraina di Rusia. Itulah intinya salah satu serangannya. Apa yang sebenarnya kita lihat di sini adalah titik balik dari perang Ukraina. Kekuatan kini ada di tangan Ukraina, didukung momentum dan strategi sempurna untuk mengalahkan Rusia. Ukraina telah membangun ini bertahun-tahun dan kini mulai membuahkan hasil. Untuk melihat caranya, kami akan membawa Anda ke Oblast Voronezh, Rusia. Sebuah wilayah Rusia yang berbatasan dengan Luhansk di Ukraina dan terletak dekat Oblast Kharkiv, Voronezh berjarak sekitar 150 km atau 93 mil dari garis depan perang. Bagi Ukraina, itu tidak berpengaruh karena mereka sudah menyerang target yang lebih jauh sejak beberapa tahun lalu. Pada 29 April, Ukraina berhasil menghantam target istimewa melalui upaya terkoordinasi dengan strategi yang sudah diterapkan beberapa bulan sebelumnya. Semuanya bermula dari sebuah helikopter Rusia. Helikopter itu bersama 3 lainnya berada di landasan udara Voronezh untuk mengisi bahan bakar dan pemeriksaan pra-penerbangan sebelum dikerahkan lagi ke wilayah Ukraina. Para pilot pasti sudah sering melakukan ini. Dari 4 helikopter, setidaknya 1 adalah Mi-28, helikopter tempur, dan 1 lagi Mi-17, helikopter angkut. Inilah aset andalan Rusia untuk mengirim pasukan ke Ukraina dan menembaki siapapun yang mencoba menghalangi. Pengisian bahan bakar pada 29 April seharusnya hanya menjadi persinggahan singkat sebelum pilot helikopter melanjutkan tugas. Sebaliknya, hari itu menjadi momen salah satu serangan paling spektakuler Ukraina selama perang ini. Saat helikopter Rusia mengisi bahan bakar, drone Ukraina terbang. Dengan kamera sudut pandang orang pertama, drone ini terbang lebih dari 90 mil ke Voronezh dan mengincar helikopter yang diparkir. Rusia tak bisa berbuat apa-apa, zona aman itu berhasil ditembus. Pertahanan udara gagal atau tidak ada sejak awal, sehingga drone Ukraina satu persatu mendekat dan menghantam langsung sasarannya. Video serangan itu telah dibagikan dengan penuh sukacita oleh Komandan Pasukan Tak Berawak Ukraina, Robert Brovdi. Serangan tersebut mengenai bagian tengah belakang ruang mesin, melewati baling-baling utama. Akibat serangan ini, setidaknya 1 spesialis perawatan helikopter tewas setelah terkena drone, ungkap Brovdi dalam sebuah postingan di Telegram yang mengumumkan serangan tersebut. Video yang menyertai menunjukkan seberapa akurat drone Ukraina saat ini. Bagi Rusia, kerugian akibat serangan itu sangat besar. Bukan hanya teknisinya yang hilang, itu saja sudah cukup merugikan. Rusia cepat kehabisan personel militer terampil karena mengirim puluhan ribu orang untuk mati di garis depan, alih-alih melatih mereka untuk peran pendukung. Namun, helikopter yang paling dirindukan Rusia. Sejak itu, ada spekulasi bahwa Ukraina berhasil menghancurkan sebuah Mi-8 bersama dengan helikopter-helikopter lain yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Helikopter ini adalah pesawat multiguna yang bisa mengangkut pasukan dan memberi dukungan tembakan ke unit darat. Helikopter itu ditembak jatuh, membuat Rusia rugi sekitar $6 juta akibat drone Ukraina yang harganya mungkin kurang dari 1/10-nya. Mi-8 yang juga dihancurkan oleh drone FPV jarak jauh serupa, biaya pembuatannya bagi Rusia sekitar 3 kali lipat. Tambahkan $18 juta ke $6 juta dan hasilnya kerugian Rusia yang ditimbulkan Ukraina dalam sehari mencapai $24 juta, bahkan lebih dari itu. Mi-17 yang berhasil dihancurkan Ukraina bernilai hingga $32 juta menurut Aircraft 24. Tidak jelas apakah itu biaya produksi Rusia atau harga ekspornya. Tapi bahkan jika kita asumsikan setengah dari jumlah itu sebagai biaya Rusia membangun helikopter tersebut untuk penggunaan sendiri, itu tetap merupakan peralatan mahal lain yang dihancurkan oleh sanksi Ukraina dari udara. Sejujurnya, Rusia seharusnya sudah terbiasa dengan kerugian seperti ini. Helikopter-helikopternya tidak bernasib baik saat menghadapi Ukraina. Helikopter Rusia diledakkan di darat oleh partisan Ukraina, seperti Mi-28N yang dihancurkan di pusat pelatihan Oblast Tver pada Agustus 2025. Helikopter-helikopter itu juga ditembak jatuh saat terbang, seperti pada September ketika drone Ukraina menembak jatuh Mi-8 di udara dalam serangan langka yang tak diduga Rusia. Sejauh ini, Rusia telah kehilangan 352 helikopternya sejak Putin melancarkan invasinya, menurut Kementerian Keuangan Ukraina. Namun kali ini berbeda. Kita mulai melihat keadaan berpihak pada Ukraina karena titik balik telah tercapai. Sebelum membahas hal itu, perlu dicatat, koordinasi luar biasa yang memungkinkan Ukraina melakukan serangan terbaru ini. Ini bukan serangan tunggal oleh satu unit Ukraina. Ini membutuhkan perencanaan.
Dinas Intelijen Ukraina harus terlibat sejak awal. Anda tidak mungkin meluncurkan drone ke lapangan terbang hampir 100 mil jauhnya tanpa target berharga yang jelas untuk diserang. Unit drone Ukraina mengetahui tindakan helikopter Rusia yang sedang diisi bahan bakar dan mengirim senjata ke udara untuk menyerang tepat waktu. Helikopter tidak bisa menggantikan drone saat helikopter itu berada di darat dan sedang diisi bahan bakar. Ukraina sudah mengetahui rencana tersebut sejak awal. Dan ketika saat yang tepat untuk melancarkan operasinya tiba, Ukraina tidak melakukan apapun setengah-setengah. 3 unitnya terlibat dalam serangan di Voronezh, termasuk Brigade Terpisah ke-429 yang dikenal sebagai Brigade Achilles di Ukraina, Brigade Artileri Terpisah ke-43. Unit Alpa dari Dinas Keamanan Ukraina sering berada di balik serangan drone paling mengesankan Ukraina. Unit Alpa jelas menangani serangan drone. Untuk 2 unit lain, belum jelas perannya. Brovdi menyebut mereka terlibat, tapi tak dijelaskan caranya. Itu cerdas. Tidak perlu memberitahu Rusia cara Ukraina menyerang dengan drone. Pendukung Putin tak butuh petunjuk untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Namun saat ini, koordinasi Ukraina bukan hal yang dikhawatirkan Putin. Bahkan bukan hilangnya helikopter dan penurunan kekuatan militer Rusia, serta biaya yang menyertainya yang akan membuat Presiden Rusia ketakutan. Masalah utama Putin kini adalah makna serangan terbaru ini. Ukraina tidak berhasil di Voronezh karena kebetulan. Mereka menyerang setelah sistem yang selama ini melindungi Rusia dari drone dan senjata jarak jauh Ukraina sejak awal perang dihancurkan. Itu mengubah segalanya. Jika Anda ingin lebih banyak wawasan seperti ini, pastikan sudah berlangganan The Military Show. Kami membahasnya seperti ini setiap minggu. Keberhasilan Ukraina pada 29 April dan banyak upaya mereka melawan Rusia kini dimungkinkan berkat kampanye konsisten yang menargetkan penurunan pertahanan udara Rusia. Sekarang bukti bahwa kampanye ini berhasil mulai bermunculan. Rusia tak pernah seefektif yang diinginkannya dalam melindungi wilayah udaranya. Tidak mungkin untuk melindungi semuanya. Rusia adalah negara terbesar di dunia dengan luas total 17 juta kilometer persegi atau sekitar 6,5 juta mil persegi. Bahkan jika Rusia hanya membangun pertahanan udara pun, Rusia tetap tak akan mampu melindungi seluruh wilayahnya. Rusia harus mengirim banyak sistem pertahanan udara ke Ukraina yang diduduki untuk melindungi wilayah belakang, sehingga hasilnya tak terelakkan. Pertahanan udara Rusia kewalahan sejak awal. Ukraina telah membuat masalah itu semakin parah, sehingga Rusia tidak lagi memiliki sistem yang dibutuhkan untuk melindungi beberapa target paling bernilai tinggi miliknya. Serangan di Voronezh adalah salah satu dari banyak serangan Ukraina di Rusia dan wilayah pendudukan. Beberapa hari terakhir sebelum video ini dibuat, sudah menunjukkan banyak contoh lain. Pada tanggal 1 Mei, muncul berita bahwa drone Ukraina berhasil menyerang sebuah lapangan udara yang berjarak lebih dari 1.700 km atau sedikit lebih dari 1.050 mil dari garis depan. Pangkalan udara Shagol di Chelyabinsk diserang oleh drone yang menghantam sepasang jet tempur Su-57 ultramodern milik Rusia bersama dengan Su-34 dan satu pesawat lain yang belum disebutkan. Ini salah satu serangan terdalam Ukraina, membuat Rusia kehilangan beberapa jet tempur terbaik dan kerugian sekitar 250 juta dolar. Pada hari yang sama, Le Monde melaporkan bahwa drone Ukraina juga berhasil mencapai kilang minyak utama di Perm yang berjarak 1.500 km atau sekitar 930 mil dari Ukraina. Serangan ini adalah bagian dari kampanye Ukraina untuk mencegah Rusia mendapat keuntungan dari minyak mentah dan olahannya. Tujuannya untuk melemahkan mesin perang Putin. Dan itu terjadi ketika Anda menggabungkan serangan terhadap aset yang membutuhkan biaya besar bagi Rusia untuk membuatnya, dan serangan terhadap jalur keuangan yang memungkinkan Rusia untuk membuat lebih banyak lagi. Beralih ke tanggal 3 Mei dan Gubernur Regional Oblast Leningrad Alexander Drozdenko melaporkan bahwa Ukraina kembali meluncurkan serangan drone terhadap terminal minyak Laut Baltik Rusia di Primorsk. Rusia mengklaim telah menembak jatuh 60 drone yang menargetkan terminal ekspor berkapasitas hingga 1 juta barel per hari, menurut Al Jazeera. Namun Ukraina mengatakan mereka berhasil menghantam fasilitas tersebut beserta sebuah kapal perang, kapal patroli, dan kapal tanker bayangan. Primorsk telah berulang kali menjadi target Ukraina sepanjang bulan April dan kini berlanjut hingga Mei. Hal yang sama juga terjadi pada Tuapsa. Pada 1 Mei, drone Ukraina menyerang kilang minyak Tuapsa di Krasnodar Krai, Rusia. Serangan ini adalah yang keempat dalam sebulan terakhir. Pengulangan seperti itu seharusnya tidak terjadi.
Bahkan jika Rusia melakukan kesalahan dengan tidak melindungi fasilitas minyak vitalnya, satu serangan sukses dari Ukraina seharusnya sudah cukup untuk memaksa Putin mengirimkan lebih banyak pertahanan udara. Namun, itu tidak terjadi. Ukraina jelas sedang membangun koridor udara yang aman, sehingga mereka bisa mengirimkan drone ke dalam wilayah Rusia, di mana drone-drone itu menyerang ke seluruh penjuru negeri. Namun, masalah utama bagi Putin adalah koridor ini tetap terbuka setelah serangan. Koridor-koridor itu tetap terbuka untuk digunakan Ukraina berulang kali. Dan ketika drone-drone Ukraina mencapai tempat-tempat seperti Primorsk dan Tuapsa, di mana mereka pernah menyerang sebelumnya, mereka mendapati bahwa Rusia belum memasang pertahanan udara baru untuk menghentikan mereka. Perlu diingat bahwa semua serangan drone Ukraina yang baru saja kita bahas terjadi dalam rentang waktu 3 hari saja. Serangan terhadap helikopter Rusia di Voronezh terjadi sesaat sebelumnya. Apa yang kita lihat di sini adalah tanda jelas kelemahan Rusia yang memungkinkan Ukraina mendapatkan keunggulan besar dalam perang ini. Selama bertahun-tahun, Putin mampu melindungi sebagian besar aset paling berharga Rusia, terutama karena Ukraina tidak memiliki kemampuan jarak jauh yang dibutuhkan untuk menghantam sasaran-sasaran itu habis-habisan. Pertahanan udara yang tersebar cukup untuk tahun-tahun awal perang. Pada 2025, Ukraina meningkatkan serangannya, terlihat dari kampanye terhadap kilang minyak Rusia, dan Ukraina sering menghantam kilang yang sama berulang kali selama berbulan-bulan. Pada akhir tahun 2025, Ukraina telah menyerang infrastruktur minyak Rusia lebih dari 140 kali, yang merupakan peningkatan lebih dari 50% dibandingkan tahun 2024. Kunci utamanya adalah serangan Ukraina ke pertahanan udara Rusia. Pertahanan yang sudah terbebani kini makin menipis, menciptakan celah di jaringan pertahanan udara Rusia. Celah-celah itu memang selalu ada tentu saja, tapi sekarang celah-celah itu tetap terbuka lebih lama dari sebelumnya dan dalam beberapa kasus sama sekali tidak pernah tertutup. Ini bukan kelalaian Putin, melainkan kebutuhan. Rusia kini tanpa pertahanan udara cadangan, sehingga Putin harus memilih apa yang akan dilindungi. Ukraina telah terus menekan pertahanan udara Rusia selama berbulan-bulan demi situasi ini. Menurut Kyiv Independent, Ukraina melakukan 492 serangan terhadap pertahanan udara Rusia di dalam wilayah Rusia dan wilayah pendudukan antara Juni 2025 hingga Maret 2026. Jumlah itu hampir sepertiga dari semua serangan jarak jauh dan menengah Ukraina yang terverifikasi pada periode ini. Penghancuran sistematis pertahanan udara Rusia adalah strategi utamanya, dan Ukraina tidak berhenti hanya karena telah mencapai titik kritis dalam perang jarak jauh. Begitulah soal titik kritis, momen penting sebelum segalanya berubah. Ukraina kini fokus mendorong perubahan itu terjadi. Pada 1 Mei, Kementerian Pertahanan Ukraina menyatakan 25 sistem pertahanan udara dan radar Rusia hancur selama April akibat serangan jarak menengah Ukraina. Itu hampir 1 sistem per hari. Dan semuanya harus diganti dengan pertahanan udara yang sebelumnya ditempatkan di wilayah lain Ukraina atau Rusia jika Putin ingin mempertahankan wilayah yang direbut pasukannya. Rusia juga sedang menghadapi masalah dengan persediaan mereka. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Oleksandr Syrskyi menyatakan akhir April bahwa Rusia kekurangan rudal pertahanan udara untuk melawan drone Ukraina. Kerusakan sedang menyebabkan kehancuran. Rusia juga belum tentu bisa membangun sistem pertahanan udara dan radar baru cukup cepat untuk menggantikan apa yang telah hilang. Jika Rusia bisa melakukannya, situasi ini takkan terjadi. Semua ini tidak akan berarti jika Ukraina tak memanfaatkan lemahnya pertahanan udara Rusia lewat serangan drone jarak jauh dan menengah. Namun Ukraina sudah melakukannya. Ukraina mengiringi penghancuran pertahanan udara Rusia dengan serangan terus-menerus yang dimungkinkan oleh upaya tanpa henti untuk membangun senjata yang lebih baik dan lebih kuat yang dapat digunakan untuk menghantam target bernilai tinggi di dalam Rusia. FP9 adalah salah satu senjata tersebut. Dibuat Firepoint, FP9 adalah rudal balistik berukuran lebih besar dari Iskandar Rusia dan mampu menyerang Moskow. Ukraina tak pernah diperkirakan bisa membuat senjata seperti ini. Putin pikir negara itu akan runtuh lebih cepat, tapi Ukraina akan segera memiliki FP9. Ukraina telah menyiapkan dasar agar rudal tersebut dapat menghancurkan target manapun di Rusia. Setahun menghancurkan pertahanan sama saja dengan menata pin. FP9 bersama drone jarak jauh milik Ukraina akan menjatuhkan pin-pin itu. Selain meningkatkan kualitas persenjataan jarak jauhnya, Ukraina juga memproduksi dalam jumlah besar. Pada 30 April, ABC News melaporkan Rusia memecahkan rekor peluncuran rudal dan drone ke Ukraina.
Sebanyak 6.804 proyektil Rusia memasuki wilayah Ukraina menurut Angkatan Udara Ukraina yang memecahkan rekor Rusia sebelumnya sebanyak 6.600 yang dicapai pada bulan Maret. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa kami memberitahu Anda tentang jumlah drone dan rudal bulanan Rusia saat kami sedang membahas jumlah milik Ukraina. Ada jawaban sederhana untuk itu. Tidak satu pun dari bulan-bulan pemecahan rekor terbaru Rusia yang melampaui apa yang dilakukan Ukraina pada bulan Maret. Rusia telah membuka kartunya. Kementerian Pertahanannya mengatakan bahwa Ukraina menembakkan 7.347 drone ke Rusia, yang merupakan jumlah bulanan tertinggi yang pernah dilaporkan untuk kedua negara dan setara dengan rata-rata 237 proyektil per hari. Ukraina kini unggul atas Rusia di salah satu bidang penting perang setelah berbulan-bulan berupaya melumpuhkan pertahanan udara yang dapat menghalangi drone mereka. Sekarang karena pertahanan-pertahanan itu sudah begitu tersebar dan hancur sehingga Ukraina hampir bisa menyerang sesuka hati, mereka berani mengirimkan kawanan drone dalam jumlah rekor ke Rusia yang sebentar lagi akan didampingi oleh rudal balistik seperti FP9. Oh, jika Anda bertanya apakah Ukraina kembali unggul atas Rusia soal drone jarak jauh di April, kami tidak tahu. Kementerian Pertahanan Rusia mendadak bungkam soal serangan Ukraina. Itu tidak mengejutkan. Kementerian itu sudah membocorkan terlalu banyak pada Maret dan tak ingin lagi mengakui Ukraina unggul dalam perang jarak jauh, meski sebenarnya tak wajib melakukannya. Buktinya terlihat pada helikopter yang hancur di Voronezh, minyak terbakar di Tuapsa dan Primorsk, dan jet tempur yang rusak di pangkalan udara Rusia lebih dari 900 mil dari Ukraina. Rusia kini tak mampu lagi melindungi aset berharganya, baik di wilayah pendudukan maupun di wilayah sendiri. Yang perlu dilakukan Ukraina sekarang hanyalah terus memberikan tekanan. Setiap sistem pertahanan udara yang dihancurkan membuat Rusia makin lemah. Inilah runtuhnya pertahanan akibat 1000 sayatan yang kini benar-benar terjadi. Ini terjadi karena pertahanan udara Rusia terbukti tidak mampu melindungi diri dari drone generasi baru Ukraina. Ukraina sebenarnya hanya menerapkan strategi klasik penekanan pertahanan udara, bukan hal baru. Hanya saja butuh waktu bertahun-tahun untuk menerapkannya, karena Ukraina harus membangun senjata yang dibutuhkan untuk mewujudkannya, sementara mereka terus dibombardir oleh Rusia. Sekarang Ukraina sudah punya senjata itu. Mereka tak perlu lagi khawatir tentang izin atau target Rusia di luar jangkauan. Ukraina akan menghancurkan apapun yang mereka targetkan. Itulah sebabnya keseimbangan kekuatan telah bergeser. Pertahanan udara Rusia akan terus runtuh. Lebih banyak serangan seperti yang telah kita bicarakan akan terjadi seiring dengan semakin besarnya kawanan drone Ukraina dan saat mereka mulai menggunakan rudal balistik di medan perang. Putin sama sekali tak menyangka semua ini dan sekarang dia tidak bisa melihat cara untuk menghentikannya. Luka Rusia kini ditaburi garam. Saat Ukraina menjadi semakin efektif dalam melakukan serangan jarak jauh dibanding sebelumnya, mereka juga telah menemukan cara untuk membuat salah satu senjata terpenting dalam persenjataan Rusia menjadi praktis tidak berguna. Bom luncur itu dinetralkan dan diubah menjadi rongsokan tak berguna di dalam Ukraina. Perubahan besar lainnya sedang terjadi dan Anda bisa mengetahui lebih lanjut dengan menonton video kami. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan The Military Show agar tetap mendapatkan perkembangan terbaru tentang perang Ukraina. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.